Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Husna dengan NIM 1830 1080 40. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling di Yayan Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat materi tentang bimbingan klasikal, yaitu tentang potensi diri. Bagaimana kabar Ananda Ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, alhamdulillah ya, itu sangat penting sekali. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda Ibu, apakah teman-temannya hadir semua? Alhamdulillah hadir, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Apakah Ananda Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini? Kami siap, Bu. Wah, bagus, semangat sekali ya. Untuk memulai kegiatan kita ini, marilah kita awali dengan berdoa. Tolong ya ketua kelas pimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, untuk mengawali kegiatan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, apakah Ananda Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan klasikal kita? Insya Allah siap, Bu. Mantap sekali, sangat bersemangat ya. Ibu suka sekali dengan Ananda yang bersemangat ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengawali dengan sebuah permainan. Apakah Ananda siap untuk melakukan permainan? Siap, Bu. Kami selalu siap, Bu. Waduh, oke, baik. Nah, permainannya yaitu adalah untuk melatih konsentrasi. Nah, di sini teknis permainannya yaitu Ibu akan katakan permainannya ini satu dan ini dua. Jika ini tiga, maka ini empat. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi Ananda dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita nanti. Nah, ayo kita cobakan ya. Kita cobakan dulu ya. Perhatikan Ibu. Dengarkan apa yang Ibu katakan gitu. Ini satu dan ini dua. Jika ini tiga, maka ini empat. Bagus. Kita coba sekali lagi ya. Ini satu dan ini dua. Jika ini tiga, maka ini empat. Bagus. Berarti Ananda Ibu sudah sangat konsentrasi ya. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan inti kita, yaitu materi tentang potensi diri. Perhatikan penjelasan Ibu dengan baik ya. Baik, Bu. Oke. A. Pengertian potensi diri. Menurut Siti Yumah 2009, potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi atas kemampuan yang terpendam pada diri seseorang. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Itu menurut Wiyano tahun 2006 halaman 37. Dapat disimpulkan bahwasanya potensi diri merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan jika didukung dengan peran serta lingkungan, latihan, dan sarana yang memadai. B. Macam-macam potensi diri. Menurut Uul Nurjana tahun 2017, macam-macam potensi diri sebagai berikut. 1. Potensi berpikir. Manusia memiliki potensi berpikir. Seringkali Allah menyuruh manusia untuk berpikir. Maka berpikir logikanya orang disuruh berpikir karena ia memiliki potensi berpikir. Maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan pemikiran baru. 2. Potensi emosi. Manusia adalah makhluk yang memiliki emosi. Hidup manusia diwarnai dengan emosi. Setiap manusia memiliki potensi citra rasa yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai. 3. Potensi fisik. Ada kalanya manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat gerak fisik yang efektif dan efisien, serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Orang yang berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik. 4. Potensi sosial.
Pemilik potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya, baik dalam dataran pengetahuan maupun keterampilan. C. Cara memahami potensi diri. Orang yang memahami potensi dirinya merupakan individu yang paham dengan karakteristik dan ciri potensi yang dimilikinya. Ciri orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap dan perilakunya sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Laros dalam Sugiharso dan kawan-kawan 2009 halaman 126-127 menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. 2. Memiliki sikap yang luas. 3. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. 4. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. 5. Memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. 6. Memiliki rasa tanggung jawab. 7. Menerima kritik dan saran dari luar. 8. Berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. D. Manfaat mengenali potensi diri. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan memahami diri sendiri antara lain: 1. Mengetahui potensi diri yang kita miliki dapat membantu kita meningkatkan kinerja produktivitas kita lebih baik lagi dari tugas-tugas atau dari apa yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup. 2. Mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. 3. Mampu mengembangkan potensi diri. 4. Mampu mengaplikasikan potensi diri yang dimiliki sehingga bermanfaat untuk diri dan orang lain. 5. Memahami potensi diri bermanfaat untuk meningkatkan prestasi individu. Cara meningkatkan potensi diri. Sebelum seorang melakukan pengembangan diri dalam rangka menggunakan dan mengoptimalisasi seluruh kemampuannya untuk mencapai kinerja yang unggul, ada beberapa cara untuk mengetahui, menilai, atau mengukur dengan akurat berbagai kelebihan dan kelemahannya sebagai berikut. 1. Introspeksi diri atau pengukuran individual. Dalam cara ini, individu meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukannya, apa yang telah ia capai, dan apa yang telah ia miliki sebagai suatu kelebihan yang dapat mendukung dan apa yang ia miliki sebagai sesuatu kekurangan yang menghambat tercapainya prestasi tinggi. Cara ini efektif bila individu bersikap jujur, terbuka pada dirinya, mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan kata hati. B. Feedback dari orang lain. Dalam cara ini, seseorang meminta masukan berupa informasi atau data penilaian tentang dirinya dan dari orang lain. Masukan berupa umpan balik. Feedback ini meliputi segala sesuatu tentang sikap dan perilaku seseorang yang tampak dipersepsi oleh orang lain yang berinteraksi dengannya. Cara ini bertujuan untuk membantu seseorang menelaah dan memperbaiki. C. Tes psikologi. Tes psikologi yang mengukur potensi psikologis individu dapat memberi gambaran kekuatan dan kelemahan individu pada berbagai aspek psikologis seperti kecerdasan atau kemampuan intelektual, kemampuan analisa, logika berpikir numerikal, potensi kerja, vitalitas sumber kerja energi, motivasi ketahanan kerja terhadap stres kerja, kemampuan sosiabilitas, kemudian dan potensi kepemimpinan tingkah laku. Stephen Covey menyatakan cara menyembuhkan potensi diri dan kunci sukses seorang adalah dengan melakukan 7 kebiasaan. Yang pertama, bertanggung jawab pada diri sendiri. Yang kedua, tentukan sendiri mana yang penting bagi Anda. 3. Kerjakan apa yang sudah diprioritaskan. 4. Anggap diri Anda berada dalam situasi keoperasian kerjasama dan lakukan yang terbaik. 5. Pahami orang lain, maka orang lain akan memahami kita. 6. Cari solusi yang terbaik. 7. Tantang diri kita sendiri secara berkesinambungan. Baiklah, itulah materi dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan.